Eh, Selamat malam, saya Andreas Tegur Setiadi, peserta sekolah paralegal angkatan pertama di bawah bimbingan Advokat Sukni Tumi Pengata SHMH. Saya hari ini hendak menyampaikan tugas ke-8 sesi kedua tanggal 29 Juni 2024 tentang materi paralegal gugatan sederhana wan prestasi. Sebagai pendahuluan bahwa gugatan sederhana atau small claim court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak sebesar 500 juta rupiah yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sangat sederhana. Untuk membedakan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai gugatan material yang lebih khusus ditentukan pada umumnya adalah nilai kerugian material yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal sebesar 500 juta rupiah. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian material tidak dibatasi besarnya. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara dengan nilai gugatan material paling banyak sebesar 500 juta rupiah, yaitu berupa cedera janji atau lawan prestasi dan garis miring atau perbuatan melawan hukum. Dan gugatan sederhana ini termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup dalam peradilan umum. Dan tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana. Mengenai sumber hukumnya, berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, kemudian sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. Kriteria perkara yang dapat diselesaikan dengan mekanisme gugatan sederhana diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Perma nomor 2 tahun 2015 bagaimana diubah dengan Perma nomor 4 tahun 2019, yaitu adalah A, yang huruf nomor A, sengketa cedera janji atau prestasi dan atau gugatan perbuatan melawan hukum yang nilai gugatan material maksimal mencapai sebesar 500 juta rupiah. Kemudian yang B, bukan perkara yang masuk dalam kompetensi pengadilan khusus. Yang C, bukan sengketa hak atas tanah. Yang D, penggugat dan tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Kemudian yang E, tempat tinggal tergugat harus sudah diketahui. Yang F, penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Kemudian yang nomor G, dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum, tempat tinggal tergugat atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum tergugat. Kemudian yang H, para pihak wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap adanya putusan dalam gugatan sederhana yaitu dengan mengajukan keberatan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai dengan alasan-alasan atas keberatan tersebut. Nah, mengenai keberatan tersebut, eh, ulasannya adalah keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan hakim dalam gugatan sederhana, kemudian jangka waktunya adalah seminggu atau 7 hari sejak putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan, kemudian permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan, kemudian adanya kontra memori keberatan yang dapat diajukan kepada ketua pengadilan, lalu ada pemberitahuan keberatan dan memori keberatan yang disampaikan dalam waktu 3 hari sejak permohonan diterima oleh pengadilan. Lalu ada juga kontra memori keberatan yang disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan keberatan. Permohonan keberatan tersebut selanjutnya ya, permohonan keberatan tersebut diajukan maksimal 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah adanya pemberitahuan putusan resmi oleh pengadilan. Kemudian permohonan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan mengisi belangko permohonan keberatan yang telah disediakan di kepanitiaan pengadilan.
Eee, Apabila permohonan keberatan telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, maka keberatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera. Kepaniteraan memeriksa dan menerima kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan. Kontra memori keberatan sendiri dapat diajukan kepada ketua pengadilan dengan proses mengisi belangko yang telah disediakan di kepaniteraan. Proses pemberitahuan keberatan dan beserta memori keberatan disampaikan pada pihak termohon keberatan dalam jangka waktu 3 hari sejak permohonan diterima oleh pengadilan. Kemudian kontra memori keberatan tersebut disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan keberatan. Terhadap proses pemeriksaan keberatan, ketua pengadilan menetapkan majelis hakim untuk memutus dan memeriksa permohonan keberatan paling lambat 1 hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. Proses pemeriksaan keberatan dilakukan oleh hakim senior yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Setelah ditetapkan oleh majelis hakim, maka segera dilakukannya pemeriksaan keberatan. Pemeriksaan keberatan hanya akan dilakukan atas dasar beberapa hal yang meliputi nomor A, putusan dan berkas gugatan sederhana, nomor B, permohonan dan memori keberatan, dan nomor C, kontra memori keberatan. Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat seminggu atau 7 hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 hari setelah diucapkan. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya banding atau kasasi atau peninjauan kembali. Ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan unmanning paling lambat dalam jangka waktu 7 hari setelah menerima surat permohonan eksekusi. Kemudian ketua pengadilan akan menetapkan tanggal pelaksanaan unmanning paling lambat dalam waktu 7 hari setelah penetapan unmanning. Dalam hal kondisi geografis tertentu pada pelaksanaan proses unmanning tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 7 hari, maka ketua pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu yang sudah disebutkan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas tidak dipatuhi, maka putusan akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Pada prinsipnya, para pihak dapat memberikan kuasa dan mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut, yaitu pertama, kuasa hukum berdomisili pada daerah hukum pengadilan yang mengadili perkara kita. Kemudian pendampingan oleh kuasa hukum tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk hadir di persidangan. Sebagai catatan, putusan gugatan sederhana bersama dengan putusan yang diputus oleh Badan Penyelesaian Konsumen atau disingkat BPSK. Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis dan putusan majelis ini final dan mengikat. Terhadap putusan BPSK dapat diajukan upaya hukum keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Sama halnya dengan putusan dari BPSK, putusan dalam penyelesaian gugatan sederhana hanya dapat diajukan upaya hukum berupa keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat penyelesaian perkara gugatan sederhana tersebut. Berbeda dengan upaya keberatan dari BPSK atau Badan Penyelesaian Konsumen yang diajukan paling lambat 14 hari ya kerja. Upaya hukum keberatan dalam penyelesaian gugatan sederhana diajukan paling lambat 7 hari kerja sejak putusan dibacakan atau setelah putusan diberitahukan kepada masing-masing pihak. Permohonan keberatan harus disertai dengan alasan-alasan yang belangkonya disediakan di pengadilan negeri, dilengkapi dengan memori keberatan,
memberi keberatan sudah menjadi bagian dari kelengkapan permohonan keberatan, maka setiap permohonan keberatan, pemohon sudah pasti mengajukan memori keberatan. Pemohon keberatan juga harus menandatangani akta keberatan di hadapan panitera. Apabila permohonan keberatan diajukan setelah melampaui batas waktu tertentu, maka keberatan tidak dapat diterima dengan penetapan hari dari Ketua Pengadilan berdasarkan keterangan panitera. Mengenai pemeriksaan keberatan, yang pertama adalah atas dasar putusan dan berkas gugatan sederhana, kemudian atas dasar permohonan keberatan dan memori keberatan, lalu adanya kota memori keberatan, kemudian tidak ada dilakukan pemeriksaan tambahan. Dalam pemeriksaan keberatan, Ketua Pengadilan menetapkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan yang telah diajukan oleh pihak yang tidak menerima putusan. Kemudian permohonan keberatan diputus paling lambat 1 hari kerja setelah dinyatakannya lengkap permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan. Komposisi pemeriksaan hakim dalam permohonan keberatan yaitu diperiksa oleh majelis hakim yang dipimpin oleh hakim senior yang telah ditunjuk Ketua Pengadilan sebelumnya. Dalam putusan keberatan diucapkan paling lambat 7 hari setelah tanggal penetapan majelis hakim, kemudian pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 hari sejak diucapkan. Kemudian putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan. Kemudian untuk selanjutnya putusan keberatan merupakan putusan akhir dan tidak ada tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Dalam pelaksanaan putusan, yang pertama yang harus diingat adalah putusan yang tidak diajukan keberatan, maka putusan berkekuatan hukum tetap. Kemudian putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Kemudian jika tidak dilakukan secara sukarela, maka dilakukan upaya hukum eksekusi putusan secara paksa. Bagaimana fungsi paralegal dalam pemeriksaan keberatan gugatan sederhana di pengadilan negeri? Yaitu sebagai pendampingan dan konsultasi. Paralegal dapat memberikan konsultasi dan pendampingan kepada pihak yang mengajukan atau menanggapi keberatan, lalu membantu pihak-pihak tersebut memahami proses hukum, hak mereka, dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam gugatan sederhana. Lalu ada penyusunan dokumen, dan paralegal berperan dalam membantu penyusunan dokumen hukum yang diperlukan dalam pemeriksaan keberatan gugatan sederhana. Lalu selanjutnya memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut disusun dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian ada penelusuran hukum bahwa paralegal melakukan penelitian hukum untuk mendukung argumen yang diajukan dalam keberatan atau jawaban atas keberatan. Kemudian mencari preseden hukum, undang-undang, dan peraturan yang relevan yang dapat memperkuat posisi klien. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai contoh kasus yang ada. Bisa dibahas bersama-sama dengan kawan-kawan dan bisa dilihat di media Google dan sebagainya. Terima kasih. Selamat malam.